Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel FRV Official. Saat ini kita masuk ke segmen bincang-bincang. Nah, siapakah bintang tamu di segmen bincang-bincang kali ini? Tepatnya bukan bintang tamu sih. Bintang tamu. Nah, kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang istimewa ya. Sangat istimewa. Insya Allah akan menguak sisi lain dari asrama ataupun tempat tinggal yang kita tinggali. Iya. Insya Allah. Hari ini kita kedatangan Syekh Pak Mustofa. Ya, beliau adalah santri senior di Mekah ini yang insya Allah tahu banyak tentang sejarah dari tempat yang kita tinggali ini yang terkenal dengan Rubat Jawa. Salah satu rubat atau tempat santri yang ada di kota Mekah yang emang diwakafkan untuk seorang santri atau pelajar dari Indonesia. Jadi penasaran kan gimana sejarahnya Rubat Jawa ini dan sudah berapa lamakah Rubat Jawa ini berdiri? Lalu apakah memang di sini dari awal atau sempat berpindah-pindah beberapa kali? Mari kita kuak semua itu bersama narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya perlu diklarifikasi. Iya. Kata senior, aslinya ada yang lebih senior dari saya di sini. Untuk masalah Rubat Jawa sendiri, aslinya kan banyak yang orang tahu di mana Rubat Jawa ini dulu sekali itu memang awalnya itu di Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ya, yang di samping Masjidil Haram itu ya. Masjidil Haram betul, tempatnya yang sekarang jadi Istana Raja. Itu ceritanya saya dapat narasumber dari orang yang sekarang tinggal di Belanda, namanya Mbah Syekh Dannun. Syekh Dannun. Sekarang tinggal di Belanda. Jinsiah Belanda udah. Oh, Masya Allah. Kebetulan pas dia tahun 2016 atau 17 pas berangkat haji, saya ziarah ke sana sama senior saya Mas Nur Halim yang dulu ketua Rubat ini juga, menguak tentang cerita tentang Rubat Jawa. Dan Mbah Dannun ini cerita banyak sekali tentang Rubat Jawa, di mana siapa yang makofin, tempatnya di mana. Dulu yang jelas yang makofin itu kenapa dinamakan Rubat Jawa, kok nggak pakai nama Rubat apa Indonesia atau apa? Kenapa nggak identik ke Indonesia kok malah justru ke Jawa? Karena memang kembalinya yang makofin yang pertama kali itu dulu orang Jawa, tepatnya dari keluarga Keraton Solo. Keraton Solo ya, Masya Allah. Dari keluarga Keraton, namanya itu Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil. Biasanya makanya ketika kirayan atau lain sebagainya biasanya itu kita memasukkan nama beliau untuk dihadiahin Fatihah dan lain sebagainya seperti biasanya. Dan untuk nadirnya sendiri pasti nadir banyak itu yang kenal. ngurus ya, ngurusin santri yang di sini ya. Betul. Itu namanya Mbah Hasyim Nawawi. Mbah Hasyim Nawawi. Almarhum ya. Kenapa yang jadi nadir itu Mbah Hasyim? Karena kok bukan Syekh Abdul Jalil ini? Karena Syekh Abdul Jalil itu posisinya ketika dia mau wakafin itu beliau aslinya hanya pengen supaya santri-santri Indonesia yang tinggal di Mekah ini pengen tholabul ilmi segala macamnya itu bisa punya tempat yang resmi, nyaman, di mana tempat itu diakuin oleh hukumah. Jadi seakan namanya kan di negara orang ya, mungkin bisa diusir segala macam kalau kita nggak punya lokasi sendiri. Sedangkan Mbah Abdul Jalil ini pengen supaya pelajar-pelajar Indonesia terutama tholabul ilmi ini punya tempat khusus sendiri, resmi di hukumah. Dan posisi saat itu memang Mbah Hasyim Nawawi itu beliau kerjanya di hukumah. Jadi untuk ngurusin Rubat Jawa untuk masuk ke hukumah itu gampang sekali. Di hukumah Saudi ya. Di hukumah Saudi, di pemerintah Saudi Rubat Jawa ini diakuin. Bahkan kalau kita lihat di GPS ada Rubat An-Nawawi namanya. Di GPS-nya. Jadi Rubat terkenalnya An-Nawawi dengan Rubat An-Nawawi ya. Betul. Karena nadirnya Kiai Hasyim Nawawi. Betul sekali. Ya. Yang masuk di hukumannya sendiri juga Rubat An-Nawawi. Tapi yang masyhur dengan nama Rubat Tholabul Ilmi Al-Jawiyin. Bin Nisbat Al-Jawiyin ini yang mengakofkan itu adalah orang Jawa sendiri dari Solo itu, dari keluarga Keraton sih tepatnya. Gitu. Mbah Abdul Jalil. Jadi emang Mbah Abdul Jalil ini punya tanah di sini. Dulu emang Bisa. orang-orang luar bisa beli tanah di sini. Dulu bisa sebelum ada ikomah. Tahu kan kalian ikomah? Iya. Nah, dulu itu penduduk pendatang sebelum ada aturan ikomah itu yang mau menjadi orang jinsiyah itu bisa langsung mendaftarkan ke pemerintah. Makanya banyak orang-orang Indonesia atau lain sebagainya yang aslinya Indonesia
mereka jinsiahnya Saudi. Karena apa? Karena kakek-kakek buyutnya itu dulu di sininya sebelum ada iqomah. Ketika Arab Saudi mau ada aturan supaya punya iqomah dan lain sebagainya, mereka mendaftarkan diri jadi jinsiah Saudi. Walaupun wajahnya Indonesia, hidungnya juga banyak sekali kita temukan kan. orang Saudi tapi wajahnya Indonesia. Bahkan mereka dan herannya lagi kenapa orang-orang yang sudah jinsiah Saudi padahal wajah Asia banget, mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Seakan-akan melupakan kakekmu yang Indonesia sebagai warga negara. Betul sekali. Oke. Ini tanahnya Kiai Abdul Jalil ini di Jabal Abi Qubais. Sebenarnya di Jabal Abi Qubais. Yang tempat berada. saat ini itu sebenarnya sudah diganti sama pemerintah Saudi ketika digusur yang di Jabal Abi Qubais terus diganti di sini. Kira-kira berapa tahun di sana? Umur Rubat ini berapa tahun sampai kalau sekarang? tepatnya sih kurang jelas saya berapa puluh tahunnya. Yang jelas bisa belum ada 100 tahun. Tapi kalau dari 40 tahun itu lebih ya? Lebih pastinya lebih. Masya Allah, itu pahalanya Masya Allah untuk Mbah Abdul Jalil dan Kiai Hasyim Nawawi ini terus berjalan selama santri masih tetap di sini, masih ngaji di sini, masih belajar di sini ya. Dan memang banyak yang nggak tahu sih siapa yang mau ngewakil. Mereka taunya ya pas kita juga nggak tahu ini, kita Mbah Hasyim nggak tahu. Padahal Mbah Hasyim hanya mengatasnamakan, namanya bangunan itu kan harus ada didaftarin ke hukumah itu atas namanya siapa. Dan sedangkan saat itu yang paling kuat Mbah Hasyim. Padahal dulu banyak teman-teman yang bisa dibilang selevel sama Mbah Hasyim. Cuman yang kebetulan kerja di hukumah itu Mbah Hasyim. Supaya urusannya lebih gampang, jadi akhirnya Mbah Hasyim yang ditunjuk sama teman-teman yang lain supaya menjadi Nadir Rubat. Oke, Mbah Hasyim Nawawi itu sendiri itu aslinya orang mana? Apa orang Saudi atau emang orang Indonesia atau gimana? Aslinya beliau tetap orang Indonesia. Oh, bukan jinsiah Saudi ya? Kalau jinsiahnya pasti. Oh, jinsiahnya. Kalau nggak jinsiah gimana bisa kerja di hukumah? Oh, gitu. Nggak di Indonesianya mana? Di mana, Pak? Kalau Indonesianya tepatnya beliau itu di aslinya Jepara. Oh, Jepara. Bukan Pekalongan ya? Pekalongan istri beliau. Oh, istri beliau. Istri beliau yang Pekalongan. Beliau asli Jepara. Tapi yang dari jinsiahnya itu yang dari Mbah Nawawinya. Kalau kakek-kakeknya udah jinsiah, anak-anaknya otomatis ikut jinsiah. Benar. Jadi nggak perlu ganti jinsiah lagi otomatis. Kalau dulu setelah dari Jabal Abi Qubais pindah ke daerah Misfalah ini, dulu Rubat Jawa itu hanya satu lantai. Satu lantai ya. Makanya kalau kalian tahu lantai 1, 2 dan 3. Itu kita kan tahunya 3 lantai. beda kan? Yang lantai paling bawah itu pintunya besi semua. Yang lantai 2 sama lantai 3 itu pintunya udah kayu. Oh gitu. Karena dulu ketika sudah pindah ke sini hanya cuma cukup satu lantai aja. Dan itu pun saya ceritanya juga tahu dari senior juga, namanya Mbah Zen yang tinggal di belakang Rubat sini dulu. Gitu. Mbah Zen. Itu dulu beliau juga tinggal di Rubat sini juga ketika masih satu lantai. Dan ajibnya bangunan 2 sama 3 sama sampai lantai keempat ini itu dulu yang bangun justru santri-santri sendiri. Oh gitu. Jadi ada bisa dibilang kayak tukang yang bisa lah seperti itu. Jadi mereka cuma manggil berapa tukang, terus yang bantu yang ikut kerja bakti ro'an segala macam anak Rubat sendiri. Makanya kalau kita lihat kalau ini kontraktornya beneran orang bisa bangunan, bentuk bangunan kamar-kamarnya pasti sama. Bener. Coba lihat kamar bawah, tengah dan atas. Ukuran kamarnya beda-beda. Itulah. Jadi kekompakan santri-santri dulu untuk menaungi Rubat Jawa sendiri itu Masya Allah alhamdulillah. Dan memang di sini di Rubat Jawa ini dibatasin mentok maksimal hanya 50 orang. Oh gitu. Tidak boleh lebih. Karena tempat yang karena memang dibatasin itu terbatas juga. ya. Sekarang ini keluarga dari Nadir di Hasyim Nawawi, apakah masih ada di Saudi? Terus ada berapa putra-putranya? Terus apakah sampai hari ini Nadir tersebut masih dipegang oleh Kiai Hasyim Nawawi atau sudah dipindahkan kepada putra-putranya atau ke pemerintah? Ini agak sensitif ya aslinya. Iya. Karena Mbah Hasyim Nawawi itu sudah wafat, otomatis kan harusnya pindah ke anak pertamanya dari istri yang pertama. Dari istri yang pertama. Ada berapa istri beliau? Istri beliau ada dua. Yang pertama itu yang jinsiah Saudi, yang kedua yang dari Pekalongan itu.
Yang dari istri kedua itu punya 2 anak namanya Asilah dan Asil. Terus yang istri pertama itu ada yang namanya Fuad, terus siapa? Ridho, Fauzi. Terus yang perempuan saya nggak kenal. Yang jelas aslinya itu pindah ke tangan anaknya yang pertama. Tapi ya ini agak sensitif sih. Istrinya anak yang pertama itu nggak mau nanda tanganin. Gitu. Karena gimana ya? Rubat Jawa ini aslinya kan memang tanah wakaf. Cuman ada sebagian keluarganya yang bisa dibilang salah paham, dikira punyanya Mbah Hasyim. Oh itu. Ya jadi, tapi alhamdulillah dari keluarga istri yang kedua, Bu Halimah namanya, Bu Nyai Halimah itu, dan putra putrinya itu paham banget. Sebelum Mbah Hasyim Nawawi itu wafat, beliau sudah berpesan, pokoknya Rubat Jawa itu punyanya santri, bukan punya saya. Sudah berpesan seperti itu. Jangan sampai ada yang ngutik-ngutik bahasanya Mbah Hasyim, karena beliau memang asli Jawa juga. Dan yang sangat bertanggung jawab sampai saat ini yang masih perhatian sama Rubat Jawa ini ya anaknya itu yang masih muda namanya Asil. Aslinya. Cuman yang sering datang ke sini sesekali ketika malam Jumat ya Dr. Ridho sama si Fauzi. Pesannya Mbah Hasyim Nawawi, pokoknya jangan sampai acara rutin di Rubat yang hanya seminggu sekali ditinggal. Pindahnya dari Jabal Kudus ke sini, kenapa tanahnya di sini? Sebenarnya tanah yang di sini itu apakah milik pemerintah? Rubat Jawa ini adalah santri khorijinya Sayyid Ahmad. Sayyid Muhammad Iya, santri Al-Maliki khorijinya ya? betul.